Selamat pagi Pak Guru, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Tria. Nah, di sini Tria akan membahas pokok permasalahan pada masa Kabinet Wilopo yang terjadi konflik agraria, yaitu peristiwa Tanjung Morawa yang melibatkan petani dan pemerintah. Hingga saat ini masih juga terjadi konflik agraria antara rakyat dengan pemerintah, seperti yang terjadi di NTT, yaitu konflik hutan adat Tababu atau hutan besi pai. Nah, di sini pertanyaannya mengenai sudut pandang dari masing-masing, yaitu petani, pemerintah, dan diri sendiri. Seperti yang kita ketahui, konflik agraria terus bergulir di berbagai daerah, meski pemerintah mencanangkan perombakan besar di bidang pertanahan. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai perselisihan tanah. Pemerintah tak memungkiri cengkok pertahanan terjadi di akar rumput. Presiden Joko Widodo pun menekan peraturan presiden tentang reforma agraria yang disebutnya dapat segera mewujudkan keadilan hak atas tanah. Masalah dan konflik agraria juga merupakan satu rangkaian dari endapan masalah historis yang belum terputus hingga kini. Konflik agraria petani di wilayah hutan Jawa misalnya adalah warisan konsep perhutanan ilmiah ala Jerman yang dipakai kolonial Belanda dan diteruskan hingga kini. Salah satu doktrinnya adalah hutan adalah wilayah tak berpenghuni, sehingga manusia dianggap sebagai ancaman, bukan potensi solusi dalam pengolahan hutan. Oke, baik. Jadi salah satu faktor kenapa faktor agraria itu sering terjadi. Ya, perselisihan itu terjadi karena antara pemerintah sendiri dan rakyat. Jadi, di sini pemerintah melakukan yang terbaik buat rakyat. Pemerintah mengambil tanah untuk dijadikan sebagai sektor yang sangat bermanfaat bagi rakyat sekitar. Oleh karena itu, mungkin sektor perkebunan atau perlahanan yang digunakan itu pun dengan memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi semua orang rakyatnya. Jadi tidak ada salahnya ketika pemerintah mengambil tanah milik rakyat. Dan kalaupun mereka mengambil tanah milik rakyat, maka itu semua dilakukan sesuai dengan undang-undang atau penyelenggaraan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden sendiri. Sekian dari saya, seseorang pejabat. Terima kasih. Baik, saya di sini adalah seorang petani. Menurut saya, faktor agraria sering terjadi karena pemerintah telah mengambil lahan kami untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami sebagai para petani tidak pernah membiarkan pemerintah mengambil hak tanah milik kami karena salah satu faktor, yaitu tanah ini adalah hasil di mana kami mencari ekonomi agar bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Itulah alasan saya mengapa saya tidak pernah mengizinkan pemerintah mengambil hak atas apa yang bukan milik. Sekian dari seorang rakyat. Oke, baik, jadi di sini saya akan menganalisis semuanya bahwa salah satu solusi yang terbaik yaitu pemerintah harus menjalin hubungan dengan rakyatnya sendiri, dan pemerintah pun tidak boleh egois atas semua tindakan yang dilakukan. Misalnya pengambilan tanah yang dilakukan pemerintah tanpa sepengetahuan dari rakyat itu sendiri. Hal itu membuat rakyat sedikit terancam dan rakyat sedikit marah akan hal yang dilakukan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, sedikit saran dari Tria, akan lebih baik pemerintah dan juga rakyatnya sebelum melakukan sesuatu harus menjalin hubungan terlebih dahulu. Karena hal itu akan menambah wawasan agar mereka saling mengerti dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan kedua belah pihak pun merasa mendapatkan keuntungan yang pasti, jadi tidak ada perselisihan yang terjadi. Sekian dari Tria, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.